Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya sayangi, mari kita ikuti sesi LDK SMPN Negeri 2 Tanggul tentang keorganisasian. Baik, saya bahas tentang definisi OSIS dahulu. Pengertian secara semantis, OSIS merupakan singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Organisasi maksudnya kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Adapun siswa, ya kalian semua peserta didik pada satuan pendidikan. Intra artinya berada di dalam dan di antara siswa. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat penyelenggaraan KBM atau tempat kalian sekolah. Adapun pengertian secara organisasi, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Dengan demikian, tidak ada organisasi lain selain OSIS. Selanjutnya, pengertian secara fungsional, OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, pengertian secara sistemik. Saya ulang, sistemik. OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu definisi tentang OSIS. Ciri-ciri OSIS, anak-anak. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, memiliki susunan kehidupan kelompok. Yang ketiga, memiliki sejumlah peranan. Yang keempat, berkoordinasi. Yang kelima, berkelanjutan dalam waktu tertentu. Kalau kalian amati, tentu berbeda lagi dengan gotong royong anak-anak. Adapun fungsi OSIS, coba perhatikan. Yang pertama, wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa. Kedua, pelaksana kegiatan siswa. Yang ketiga, sarana komunikasi antar siswa. Yang keempat, wadah pengembangan potensi diri siswa. Yang kelima, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan. Yang keenam, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup. Perangkat OSIS, anak-anak. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah tugas ketua. Nanti yang ditunjuk sebagai ketua perlu diperhatikan ini. Ada cukup banyak ini. Yang pertama adalah memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Yang kedua, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. Jadi tidak bekerja sendiri. Yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Yang keempat, memimpin rapat. Yang kelima, menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang terakhir, setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan. Berikutnya adalah
tugas wakil ketua. Jadi kalian yang ditunjuk sebagai wakil ketua perlu diperhatikan. Yang pertama, bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan, sudah tentu. Yang lebih penting lagi adalah memberikan saran kepada ketua dan menggantikan ketua jika berhalangan. Yang keempat, membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima, bertanggung jawab kepada ketua. Yang terakhir, wakil ketua bersama dengan wakil sekretaris mengkoordinasikan seksi-seksi. Berikutnya tugas sekretaris anak-anak. Kalian yang bertugas sebagai sekretaris perlu dibaca ini, diperhatikan. Yang pertama, memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, itu tugas sekretaris. Mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Dan berikutnya perlu kalian baca sendiri. Tugas wakil sekretaris sama dengan wakil ketua. Posisinya sebagai wakil tentu menggantikan sekretaris jika sekretaris berhalangan. Berikutnya tugas bendahara. Nah, kalian yang ditunjuk sebagai bendahara perlu diperhatikan. Pertama, bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan, pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan. Jadi semuanya harus tercatat. Kedua, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk pertanggungjawabkan. Jadi semua harus memiliki bukti pengeluaran atau pemasukan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan. Yang terakhir, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Nah, ini anak-anak, seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perlu diperhatikan, yang ditunjuk sebagai seksi ini melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Yang kedua, memperingati hari-hari besar keagamaan. Dan berikutnya perlu kalian simak sendiri ya. Seksi pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Jadi kalian yang ditunjuk, tentu yang dipilih harus bisa satu, melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. Yang kedua, melaksanakan gotong royong dan kerja bakti. Yang ketiga, melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan. Selanjutnya anak seksi pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini yang pertama, melaksanakan upacara bendera pada hari Senin dan atau hari Sabtu serta hari-hari besar nasional. Yang kedua, menyanyikan lagu-lagu nasional, maras dan himne. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan kepramukaan. Selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Seksi pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga sesuai bakat dan minat. Pertama, mengadakan lomba mata pelajaran atau program keahlian. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan ilmiah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi, panel yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Yang selanjutnya bisa kalian baca sendiri anak-anak. Seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi. Kalian yang ditunjuk sebagai seksi ini, maka
perlu diperhatikan. Yang pertama, memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, melaksanakan latihan kepemimpinan siswa. Yang ketiga, melakukan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional. Yang berikutnya bisa kalian simak sendiri anak-anak. Seksi berikutnya adalah seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Yang ditunjuk sebagai seksi ini perlu diperhatikan. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa. Berikutnya bisa kalian simak sendiri. Seksi berikutnya adalah seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi. Yang pertama, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, melaksanakan usaha kesehatan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau narkoba, minuman keras, merokok, dan HIV/AIDS. Yang selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya. Seksi berikutnya, seksi pembinaan sastra dan budaya. Jadi kalian yang ditunjuk di seksi ini, yang pertama, mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di bidang sastra. Yang kedua, menyelenggarakan festival atau lomba sastra dan budaya. Yang ketiga, meningkatkan daya cipta sastra. Yang keempat, meningkatkan apresiasi budaya. Seksi berikutnya adalah seksi pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Perlu diperhatikan yang ditunjuk sebagai seksi ini ya. 1. Meningkatkan pemanfaatan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, menjadikan TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi, memanfaatkan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan. Itu anak-anak beberapa hal yang bisa disampaikan oleh Pak Guru. Kalian yang sudah ditunjuk sebagai seksi-seksi bisa kalian simak lagi apa tadi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian ingat-ingat, bisa kalian simak untuk mempermudah melaksanakan tugas. Selamat bertugas, jalankan tugas dengan ikhlas, bekerja sama dengan temanmu, dibimbing oleh Bapak Ibu Guru. Pesan-pesan dari saya, kata-kata mutiara sebagai berikut. Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih. Sesuatu yang dapat diimpikan pasti akan terwujud. Maka sering-seringlah membayangkan sesuatu, iringi dengan doa. Semoga Allah mengabulkannya. Kita yakin Allah Maha Segalanya, Allah kemampuannya tidak terbatas. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Subandono. Selamat pagi untuk yang beragama lain. Materi LDK OSIS yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Apa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apakah dia harus menjadi sosok manusia yang ditakuti?
banyak orang? Tidak. Atau memberikan kesan bahwa dia adalah pahlawan super? Juga bukan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contoh, seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tidak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter fisik, yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Tentu ada tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. 2. Teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah job center dan yang kedua adalah employee center. Job center adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan, sementara itu employee center berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. 3. Teori kepemimpinan situasional. Teori ini yang dikembangkan oleh Hershey dan Blackhart ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang atau tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun, yang jelas, kepemimpinan yang sukses tidak hanya berdasarkan pada faktor pemimpin saja, tapi juga para bawahan. Mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Ada beberapa sifat pemimpin. Yang pertama, punya pendirian. 2. Proaktif. 3. Jujur. 4. Komunikatif. 5. Terbuka. 6. Tidak mudah iri. 7. Visioner. 8. Sabar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Budi Subandono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi public speaking adalah salah satu materi yang akan dijelaskan di materi LDK OSIS. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari materi keorganisasian dan juga kepemimpinan. Otomatis, jika kalian ingin memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, salah satu hal yang kalian harus kuasai adalah public speaking.
Oleh karena itu, public speaking dipilih menjadi salah satu materi dalam LDK OSIS kali ini. Apa itu yang dimaksud dengan public speaking? Public speaking adalah kemampuan untuk membuat seseorang terlihat percaya diri saat berbicara di hadapan banyak orang. Secara garis besar, kemampuan ini penting untuk dikuasai oleh seseorang demi prospek karir yang cemerlang ke depannya. Nah, jadi di dalam organisasi OSIS ini, kalian harus berlatih untuk meningkatkan public speaking kalian. Karena nanti kalian akan sering berbicara di depan banyak orang, yaitu teman-teman satu sekolah kalian. Disitulah kalian harus bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dari organisasi OSIS di depan teman-teman kalian dengan percaya diri dan juga supaya pesannya dapat tersampaikan dengan baik. Nah, bagaimana dengan teknik dasar public speaking? Teknik dasar public speaking itu kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah mengatasi rasa gugup. Sehingga jika kalian ingin menguasai teknik public speaking, kalian harus bisa mengatasi rasa gugup kalian terlebih dahulu. Dihilangkan rasa gugupnya. Kalian bisa melatihnya dengan cara apa? Dengan cara sering melatih public speaking kalian. Lama-lama rasa gugup itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua adalah persiapan. Tentu jika kalian ingin berbicara di depan orang banyak, kalian harus melakukan persiapan, tidak spontanitas, supaya yang tersampaikan itu dapat disampaikan dengan baik kepada pendengar. Jadi perlu persiapan terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah kuasai materi. Saat kalian ingin melakukan public speaking, kalian harus menguasai materi yang akan kalian sampaikan. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca dan tentu saja bertanya jika masih ada yang belum dipahami mengenai materi yang harus disampaikan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan bahasa tubuh atau gestur. Nah, ini penting sekali. Saat kita berbicara di depan publik, di depan orang banyak, bahasa tubuh atau gerakan tubuh itu penting sekali. Misalnya ekspresi wajah, gerakan tangan, supaya orang yang mendengarkan itu tidak bosan. Dan gerakan tubuh itu juga bisa mendukung informasi yang ingin kalian sampaikan. Selanjutnya adalah tujuan public speaking. Apa sih tujuannya? Ada beberapa tujuan dari public speaking. Ini hanya 4 saja yang dibahas. Yang pertama adalah menyampaikan informasi atau pendapat. Nah, jika kalian menyampaikan pendapat atau informasi, itu harus menggunakan public speaking yang sangat percaya diri. Tidak mungkin menyampaikan informasi tanpa kepercayaan diri yang bagus. Nanti informasi tidak dapat disampaikan dengan baik. Di OSIS ini kalian akan dilatih untuk menyampaikan informasi dan berpendapat. Kemudian tujuan yang kedua adalah memotivasi orang lain. Jika kalian memiliki public speaking yang bagus, kalian juga akan mudah memotivasi orang lain. Kalian di OSIS ini juga perwakilan dari kelas kalian, itu kalian juga diharapkan dapat memotivasi teman-teman kalian supaya antusias dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah membujuk atau mempengaruhi. Jadi public speaking itu juga memiliki tujuan untuk membujuk atau mempengaruhi. Misalnya nanti ada kegiatan sekolah, kegiatan OSIS, maka kalian diharapkan dapat membujuk atau mempengaruhi teman-teman kalian untuk ikut serta dan aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang keempat, tujuan public speaking adalah menghibur. Supaya tidak bosan, kalian juga harus bisa menggunakan public speaking dan sesekali tujuannya itu untuk menghibur, agar pendengar tidak bosan mendengar informasi atau pendapat dari yang kalian sampaikan tersebut. Nah, itu adalah tujuan public speaking. Selanjutnya, kenapa sih kita belajar public speaking? Manfaatnya itu apa? Manfaatnya sangat banyak sekali. Lancar berbicara di depan umum itu dapat membantu kita untuk lebih menonjol. Juga kita bisa belajar berbicara dalam rapat.
lalu kita bisa belajar mempromosikan ide-ide kita, dan juga kita bisa menampilkan diri kita sebagai seorang yang profesional. Tentu kalian juga ingin kan menjadi seorang pribadi yang memiliki profesionalitas. Dan manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas diri. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis analitis. Bahkan ada sebuah info yang menyatakan bahwa sebuah studi oleh North Carolina Cooperative Extension bahwa dari orang yang berusia 9 hingga 18 yang berpartisipasi dalam program berbicara di depan umum menemukan bahwa berbicara di depan umum meningkatkan kepercayaan diri. Jadi jika kalian sering berlatih berbicara di depan umum, tentunya di awal masih ragu, masih gugup. Nah itu jika kalian berlatih terus-terusan, kalian akan bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian dan juga bisa meningkatkan skill public speaking kalian. Jadi public speaking ini sangat penting untuk dimiliki seseorang, terutama kalian yang menjadi pengurus OSIS dan kalian yang ingin memiliki jiwa kepemimpinan. Karena lucu sekali jika menjadi pemimpin tapi tidak bisa atau tidak berani berbicara di depan umum. Nah, itulah materi LDK OSIS mengenai public speaking. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya Bu Aziza selaku pembina OSIS akan menjelaskan tentang mengenali potensi diri siswa. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya mengenali potensi diri. Yang pertama, mengenali dan mengembangkan potensi diri sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap studi dan karir apa yang akan kita tempuh. Yang kedua, dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki, kita akan lebih siap dan berkembang untuk mengatasi segala tantangan dan akan mempunyai gambaran sekiranya karir apa yang akan kita tempuh di masa depan. Dengan mengenali potensi diri ini, diharapkan kalian bisa menentukan apa yang akan kalian inginkan di masa depan. Kalian akan ingin jadi apa? Contohnya, kalian berbakat di bidang musik. Nah, jadi jalan yang kalian tekuni lebih baik yang berbau musik. Contohnya, menjadi penyanyi, menjadi pemain alat musik. Dan sebaliknya, bila kalian cenderung memiliki kemampuan di bidang akademik, maka yang ditekuni adalah bidang pembelajaran yang kalian sukai. Seperti itu. Selanjutnya, 7 potensi kecerdasan menurut Charles Handy. Yang pertama ada kecerdasan logika. Seseorang yang memiliki kecerdasan logika ini cenderung memiliki kemampuan menalar dan menghitung. Yang kedua, kecerdasan verbal. Seseorang yang memiliki kecerdasan verbal ini cenderung memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi public speaking dia bagus. Cara berinteraksi dengan orang lain juga bagus. Yang ketiga, kecerdasan praktik, yaitu kemampuan untuk mempraktikkan ide yang ada dalam pikirannya. Jadi ada beberapa orang yang memiliki kecerdasan praktik. Jadi ketika dia memiliki ide, dia bisa menyampaikan atau mempraktikkan ide-ide itu dengan baik. Yang keempat, kecerdasan musik, yaitu kemampuan bagaimana seseorang dapat merasakan nada dan irama. Jadi ketika mendengarkan sebuah lagu, oh ini berarti kuncinya ada di C, ini kuncinya ada di D gitu. Jadi dia otomatis otaknya bisa mengolah itu semua. Yang kelima ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami segala sesuatu yang terkait dengan diri pribadi. Jadi permasalahan-permasalahan dalam dirinya itu dapat dia pahami sendiri. Oh saya ini sepertinya kurang sabar orangnya gitu. Sepertinya saya ini baik di bidang ini gitu contohnya. Jadi dia mudah untuk mengenali diri sendiri.
Yang tadi kan kecerdasan intrapersonal. Nah, yang nomor 6 ini ada yang namanya kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan interpersonal ini merupakan kemampuan memahami dan menjalin hubungan dengan orang lain. Bila yang intrapersonal dia itu memahami diri sendiri, kalau yang interpersonal dia ini lebih mudah dalam memahami orang lain dengan menjalin hubungan dengan orang lain, seperti itu. Yang terakhir adalah kecerdasan spasial, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali ruang atau dimensi, termasuk di dalam bagaimana mengenali warna, bentuk maupun garis. Biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial ini mereka memiliki kemampuan di bidang seni, misalkan seni lukis, seni pahat, seperti itu. Biasanya juga orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial ini gambarannya bagus, ketika menggambar dia bagus, seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjut. Ada 3 kecerdasan manusia. Yang pertama kecerdasan intelektual atau IQ, ada kecerdasan emosional atau EQ, ada kecerdasan spiritual atau SQ. Yang pertama kecerdasan intelektual atau IQ, yaitu kemampuan potensi manusia dalam mempelajari sesuatu dengan alat-alat berpikirnya. Jadi kecerdasan ini biasanya orang memiliki kecerdasan intelektual itu dia akan unggul di bidang akademik. Contohnya nilai-nilai pelajarannya bagus. Mungkin dia juga bisa menguasai beberapa seni. Nah, dia itu berarti memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Yang kedua kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini bisa dilihat dari 5 komponen pokok kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen emosi, motivasi, empati, dan mengelola sebuah hubungan sosial. Jadi, untuk kecerdasan emosional ini biasanya orang-orang yang memiliki ini pandai dalam mengelola emosi diri sendiri. Dia mudah termotivasi, tetapi dia juga mudah berempati kepada orang lain. Yang ketiga yaitu kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik sebuah kenyataan atau kejadian tertentu. Biasanya orang-orang memiliki kecerdasan spiritual ini memiliki kemampuan untuk mudah mengatur jiwanya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui apa potensi yang ada dalam diri kita? Dapat dilakukan dengan pengukuran potensi. Pengukuran potensi dapat dilakukan dengan 3 cara. Di antaranya ada tes kepribadian, umpan balik dari orang lain, dan penilaian diri. Yang pertama ada tes kepribadian. Salah satu instrumen untuk pengenalan diri sendiri, tes kepribadian ini ya. Beberapa tes kepribadian dapat mengukur potensi diri, kepercayaan terhadap diri sendiri, tingkat kehati-hatian, tingkat toleransi, dan pengukuran ambisi. Nah, jadi tes kepribadian ini banyak jenisnya. Jadi bisa mengetahui potensi yang ada di dalam diri kalian. Yang kedua, umpan balik orang lain. Merupakan komunikasi di mana orang lain akan memberi pendapat tentang kesan yang ditimbulkan pada orang lain. Jadi kalian bertanya kepada orang-orang di sekitar kalian, menurut kamu potensi diri yang ada di dalam diri saya apa? Misalkan dijawab, oh kamu itu cenderung di bidang seni, kamu tuh cenderung di bidang akademik, seperti itu. Yang terakhir, penilaian diri, yaitu menilai diri sendiri atau introspeksi diri. Contohnya, kalian melakukan introspeksi diri, apa sih potensi yang ada di dalam diri saya sejauh ini, apa hal-hal yang saya sukai, apa yang pekerjaan apa yang ketika saya kerjakan itu hasilnya memuaskan. Tuh, contohnya seperti itu. Ini ada kata-kata motivasi dari Losina Yuniarto, yaitu menggali potensi diri adalah sebuah tantangan yang amat menyenangkan. Jadi dalam menggali potensi diri itu tidak instan, ada proses-proses yang harus dihadapi. Tetapi itu merupakan tantangan yang menyenangkan. Karena apa? Karena apa yang kalian lakukan adalah hal-hal apa yang ingin kalian lakukan. Jadi itu menyenangkan. Nah, sekarang tugas.
Tugas di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu sebutkan potensi kecerdasan menurut Charles Handy yang paling menonjol yang kamu miliki. Jelaskan alasannya. Jadi kan tadi untuk mengukur potensi diri ada 3 hal. Nah, ini kalian gunakan yang mengukur potensi diri sendiri. Nah, cocokkan dengan 7 potensi kecerdasan yang sudah Ibu jelaskan tadi di depan yang menurut Charles Handy. Mana potensi yang kamu miliki? Jelaskan alasannya kenapa menurut kamu memiliki potensi itu. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan selamat melalui LDK ini. Semoga menyenangkan ya dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.